Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faria Virona Nadi, NPM 1903050018, kelas 6A PGSD. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang artikel yang saya ambil, itu artikel nomor 1, yaitu penerapan edutainment dalam pembelajaran anak usia dini. Pembahasan yang saya akan mempresentasikan yaitu pertama tentang konsep dasar edutainment, yang kedua itu prinsip edutainment, yang ketiga itu pendekatan pembelajaran edutainment, yang terakhir itu ada aplikasi edutainment. Yang pertama itu adalah konsep dasar edutainment. Pembahasan yang pertama yaitu setiap pembelajaran memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru atau pendidik menerapkan sebagai metode ataupun model pembelajarannya sesuai dengan karakteristik, kemampuan, keinginan, dan minat untuk anak, seperti dimanfaatkan untuk potensi lingkungan di sekitar anak belajar, kemudian menetapkan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Model atau metode pembelajaran di PAUD diantaranya ada pembelajaran kelompok, arena, sudut, sentral, dan edutainment. Dalam masing-masing model dan metode ada kelemahan dan kelebihannya tersendiri. Penerapan beberapa model atau metode pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran apabila ada dokumen atau penguatan kemampuan guru dalam konten nasional untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Terkait dengan pemikiran tersebut mengaruhkan dan menyediakan dan menciptakan lingkungan belajar kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan, yang memungkinkan anak diperoleh pengalaman fisik, sosial, dan mampu berefleksinya. Selanjutnya itu apa sih yang dimaksud edutainment itu? Nah, saya akan menjelaskan tentang beberapa ahli yang dimaksud edutainment itu seperti apa. Menurut para ahli, edutainment terdiri dari dua kata, education dan entertainment. Education artinya pendidikan dan entertainment artinya hiburan. Dilihat dari segi bahasa, edutainment artinya pendidikan yang menyenangkan atau proses pembelajaran didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Yang kedua itu edutainment secara etimologi. Edutainment as form of entertainment lihat is designed to be conditional. Pengertian tersebut juga dapat diartikan bahwa entertainment allows children to learn through play. Sedangkan secara etimologis, entertainment dapat dimaknai sebagai pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlihat dan menikmati proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu merujuk pada pengertian edutainment tersebut di atas, maka tujuan pendekatan edutainment dalam pembelajaran tidak lain adalah agar pembelajaran terasa menyenangkan, sehingga peserta didik merasa nyaman, aman, enjoy, santai, dan kelas tidak terasa tegang, menakutkan, tidak nyaman, terancam, dan atau tertekan. Konsep edutainment menawarkan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang prinsip edutainment itu seperti apa. Pembelajaran konsep edutainment itu menciptakan peran yang kondusif, nyaman, dan terhadap apa yang diajarkan oleh guru. Dampak positif bagi perkembangan anak dan memahami materi pelajaran yang diberikan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, pendidikan harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran edutainment. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran edutainment menurut Suyadi tahun 2010 halaman 228. Selanjutnya yaitu menjembatani proses belajar dan proses mengajar yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua itu pembelajaran edutainment berlangsung dalam suasana kondusif dan menyenangkan yang didesain 3 asumsi. Yang pertama yaitu perasaan gembira akan mempercepat pembelajaran, sedangkan perasaan negatif seperti terancam, takut, sedih, merasa tidak mampu akan memperlambat belajar bahkan menghentikannya. Yang B, jika seorang menggunakan
potensi nalar dan emosi secara itu, maka akan menghasilkan lompatan prestasi belajar. Yang C, dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat yang mengakomodir gaya dan keunikan belajar siswa, maka belajar akan dapat dioptimalkan. Yang ketiga itu menempatkan anak sebagai pusat sekaligus subjek pendidikan pembelajaran diawali dengan menggali dan memahami kebutuhan anak. Yang keempat, pembelajaran yang lebih harmonis. Yang ketiga yaitu pendekatan belajar infotainment. Proses belajar mengajar yang sukses adalah di mana di dalam kelas para peserta didik dapat duduk dengan tenang, mendengarkan, tidak ramai sendiri, tidak berisik, tidak banyak gerak ke sana kemari, dan guru bisa mengajarkan dengan keadaan hening. Pembelajaran model di atas mengandung dua dampak positif maupun negatif. Dampak positif bagi anak dengan tipe auditorial dan visional, keadaan tenang di kelas baik karena akut sama gurunya, karena kewibawaan gurunya akan membantu mereka dapat belajar dengan tenang. Tapi siswa yang memiliki tipe belajar kinestetik, pembelajaran model seperti itu akan mengajarkan kreativitas bagi anak itu sendiri. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi pada diri anak, maka pendidikan PAUD harus memahami karakteristik anak. Yang pertama itu anak bukan miniatur orang dewasa. Yang kedua, anak masih dalam tahap berkembang. Yang ketiga, setiap anak unik. Yang keempat, dunia anak adalah dunia bermain. 5. Anak belum tahu benar salah. Yang keenam, setiap karya anak berharga. 7. Setiap anak butuh rasa aman. Karakteristik anak tersebut sebagai pijakan pendidikan dalam menekan tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran dan materi pembelajaran Eric Jason menyatakan bahwa 3 unsur utama yang mempengaruhi proses belajar adalah keadaan strategi dan isi keadaan menciptakan suasana yang tepat untuk belajar. Strategi mencari gaya atau metode dan isi adalah topiknya. Ketiga, untuk tersebut terus mendukung keputusan sebuah pelajaran yang menyenangkan. Hal dapat dilakukan dengan mengondisikan ketiganya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembelajaran anak usia dini lebih mengarahkan pada membutuhkan karakteristik anak berupa kemandirian maupun mengolah kreativitas dan keterampilan mengolah dan mengembangkan motoriknya. Ada 6 aspek yang harus dikembangkan, yaitu moral, agama, sosial, emosional, konektif, motorik, bahasa, dan seni. Keenam aspek tersebut merupakan salah satu terpadu yang harus dicapai dalam setiap pembelajaran, di mana dalam menerapkan dilakukan bersama yang melibatkan guru dengan siswanya, sebagaimana pendapat dari Kemp tahun 1995 menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Di sini ada beberapa. Adapun pengolahan dengan menggunakan cara belajar Shelby, yaitu ada 3. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu cara belajar somatik, yang kedua cara belajar auditori, yang ketiga itu cara belajar visual. Yang cara belajar somatik adalah pola pembelajaran lebih menekankan pada aspek gerak tubuh atau belajar dengan melakukan atau perbuatan. Somatik diartikan sebagai dengan pergerakan atau berbuat. Siswa belajar dengan cara mengalami dan melakukan suatu hal, sehingga pembelajaran somatik adalah pembelajaran yang memanfaatkan dan melibatkan tubuh, indera peraba, kinestetik, melibatkan fisik. Yang kedua itu cara belajar auditori, learning by auditory and learning, yaitu cara belajar yang menekankan pada aspek pendengaran. Penerapan cara belajar auditori yaitu mengajak mereka membicarakan apa yang sedang mereka pelajari. Anak atau peserta didik diminta untuk melakukan pengalaman mereka dengan suara atau dengan bacaan keras secara dinamis, yaitu cara belajar visual, learning by expression and picturing. Cara belajar visual dapat diartikan sebagai belajar dengan menggunakan indera penglihatan,
dengan cara mengamati dan menggambarkan. Adapun cara belajarnya yaitu belajar menekankan pada aspek penglihatan, beserta didik, dan cepat menangkap materi pelajaran jika disamping dengan tulisan atau melalui gambar. Yang terakhir itu yaitu belajar dengan cara belajar intelektual adalah menekankan pada aspek penalaran logika, dan peserta didik akan dicerita menangkap materi jika pembelajaran dirancang dengan menekankan pada aspek mencari solusi pemecah. Menurut Meller, tahun 2009, halaman 95, itulah berarti belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir, yakni dengan cara memecahkan masalah dan merenungkan, atau belajar dengan memecahkan masalah dan mencerminkan. Dengan pembelajaran yang menggunakan kecerdasan dan pikiran, mereka secara indera dan merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, makna, dan nilai dan pengalaman. Yang terakhir itu aplikasi edutainment. Edutainment didesain dengan aplikasi di dalam proses pembelajaran, mengajarkan baik dalam kelas atau disebut indoor learning maupun di luar kelas atau disebut dengan outdoor learning, baik hiburan dengan nyanyian, band, gym, musik, outbound, ataupun menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan seperti diskusi, cerdas, cermat. Tujuan belajar berbasis edutainment adalah agar pembelajaran terasa menyenangkan sehingga peserta didik merasa nyaman, aman, enjoy, santai, dan kelas tidak terasa tegang, menakutkan, tidak nyaman, atau terancam tertekan. Kesimpulannya yaitu tentang bahwa bermain bagi anak usia dini merupakan aktivitas atau kegiatan yang memiliki makna penting bagi tumbuh kembang mereka, karena bermain secara langsung memberikan pengaruh tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dikemas dengan baik. Merupakan proses bermain sebagai aktivitas utama pembelajaran. Edutainment memiliki konsep utama proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis sehingga aktivitas belajar berlangsung dengan menyenangkan baik di area indoor ataupun outdoor. Cukup sekian dari presentasi yang saya jelaskan, yaitu tentang edutainment dalam pendidikan anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.